Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Amalia Fitri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi dulu. Fungsi konsumsi apa itu fungsi konsumsi? Fungsi konsumsi di sini adalah fungsi yang menghubungkan antara besarnya pendapatan dengan besarnya konsumsi. Sedangkan fungsi tabungan adalah fungsi yang menghubungkan antara besarnya pendapatan dengan besarnya tabungan. Kemudian kita mulai dulu dari fungsi konsumsi terlebih dahulu. Fungsi konsumsi bisa dituliskan dalam bentuk persamaan. C sama dengan A ditambah B, Y, D. C sendiri itu apa? C itu adalah besarnya konsumsi. Kemudian A itu apa? A itu adalah konsumsi dasar atau konsumsi mutlak yang di sini harus dibelanjakan walaupun pendapatannya itu adalah 0 rupiah. Di sini jadi konsumsi yang dilakukan ketika pendapatannya sebesar 0 rupiah itu adalah A. Kemudian B itu adalah kecenderungan konsumsi marginal. Kecenderungan konsumsi marginal di sini adalah peningkatan konsumsi ketika terjadi peningkatan pendapatan, atau di sini biasa disebut dengan MPC. Dan ini bisa dituliskan dalam bentuk delta C per delta YD. Kemudian fungsi besarnya pendapatan itu akan terjadi keseimbangan. Sebentar, ini kurang 1 YD. YD itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Kemudian pendapatan nasional itu akan terjadi keseimbangan atau break even ketika nilai YD itu sama dengan nilai konsumsi, ya, atau YD sama dengan C, itu akan terjadi keseimbangan atau break even. Nah, ketika pendapatannya melebihi konsumsi atau YD-nya lebih besar, misalkan ilustrasinya begini, kita kan punya gaji misalkan 2 juta, kemudian konsumsi yang kita lakukan adalah 1,5 juta, maka masih ada 0,5 juta atau 500.000 yang bisa kita tabungkan. Dengan demikian, kita bisa tuliskan bahwa YD itu kan sama dengan C ditambah dengan S. Atau besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan itu sama dengan besarnya konsumsi ditambah dengan sisanya adalah saving atau tabungan. Nah, ini adalah fungsi tabungan. Sekarang kita bisa tuliskan berarti S-nya sendiri, kita akan mencari besarnya fungsi tabungannya. S-nya sendiri sama dengan YD dikurangi C. Tadi kan sudah kita tahu bahwa C-nya itu di sini itu adalah sebesar A ditambah YD. Kita copy saja. Ya, enak. Tulis aja deh. C sama dengan dalam kurung A ditambah BYD. Sehingga di sini kita bisa tuliskan YD dikurangi A. Sebentar. Dikurangi BYD. Sekarang berarti kan di sini ada 2 YD ya. YD dan dikurangi BYD. Ini bisa kita jadikan 1 sehingga kita kurung, yang di dalam kurung adalah 1 dikurangi B dikalikan YD dikurangi A. Ini bisa kita susun ulang menjadi
S sama dengan min A ditambah 1 dikurangi B dikalikan YD. Ini adalah fungsi tabungan. Kemudian S-nya sendiri apa? S-nya itu adalah tabungan. Kemudian A-nya itu adalah tabungan negatif. Ketika pendapatannya itu sama dengan 0. Kemudian 1 dikurangi B. Ini adalah kecenderungan menabung marginal. Kecenderungan menabung marginal. Atau biasa disebut dengan MPS. Nah, kecenderungan menabung marginal ini di sini adalah peningkatan besarnya tabungan ketika terjadi peningkatan besarnya pendapatan. Kemudian YD itu adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan di sini sudah diketahui ada fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaannya itu C sama dengan 15 ditambah dengan 0,75 YD. Kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income itu adalah 30 miliar. Yang pertama yang ditanyakan adalah nilai konsumsi agregat. Konsumsi agregat itu adalah keseluruhan konsumsi baik itu berupa produk ataupun jasa yang di situ dilakukan oleh rumah tangga ya. Jadi pengeluaran rumah tangga total untuk konsumsi barang dan jasa. Kemudian jika pendapatannya dibelanjakan itu adalah 30 miliar, maka nilai konsumsinya berapa? Sekarang kita tulis dulu aja yang diketahui. C-nya itu sama dengan 15 ditambah dengan 0,75 YD. Kemudian pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau YD-nya adalah sebesar 30 miliar. Sekarang yang ditanyakan itu adalah A-nya, besarnya konsumsinya itu berapa. Kemudian yang kedua, keseimbangan, berapa besar keseimbangan pendapatan nasional atau break even ya. Kemudian yang ketiga, gambarkanlah fungsi konsumsi dan tabungan, berarti grafik. Sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini fungsi konsumsinya kan sudah kita ketahui besarnya adalah 15 ditambah 0,75 YD. Sedangkan YD-nya sudah diketahui besarnya adalah 30 miliar. Berarti di sini 15 ditambah 0,75 kalikan 30. Di sini 15 ditambah 7,5 kalikan 3 itu berarti 15 tambah 7,5 22,5. Berarti hasilnya adalah 37,5 miliar. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan lagi adalah besar keseimbangan. Sekarang keseimbangan itu terjadi, saya sampaikan itu kan ketika Anda bisa ada dua cara yang digunakan. Yang pertama kalau pendapatannya itu sama dengan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan ya. Atau bisa juga saving atau tabungannya itu sama dengan 0. Misalkan yang pertama dulu ya. Jadi ini pilihan aja, Anda kerjakan salah satu saja, tidak usah dua-duanya ya. Yang pertama YD sama dengan CD, ya sama dengan C.
Berarti kan di sini YD sama dengan C-nya adalah 15 ditambah 0,75 YD. Berarti di sini YD-nya bisa kita jadikan 1 ya. Berarti di sini 1 dikurangi 0,75 yaitu 0,25 YD. Sama dengan 15. Berarti YD-nya bisa kita tuliskan 15 per 0,25. Membaginya agak susah, biar nggak susah kita jadikan bilangan bulat aja. 0,25 supaya jadi bulat kita kali 4 aja. Kan jadi 1 nih. Berarti 15 kali 4, 60 dibagi 1. Atau hasilnya 60 miliar. Jadi di sini kita bisa simpulkan ya. Keseimbangan itu terjadi kalau pendapatannya besarnya adalah sebesar 60 miliar. Kemudian kalau menggunakan S sama dengan 0 boleh juga. Berarti kalau kita gunakan S sama dengan 0, S itu kan sama dengan min A ditambah 1 dikurangi B kalikan YD. Min A ini kan berarti C-nya di sini A ya. A-nya berarti 15, berarti min 15 ditambah 1 dikurangi B, B-nya kan 0,75. 1 dikurangi 0,75 berarti kan 0,25 YD. Sekarang kalau S-nya sama dengan 0, kita substitusikan S-nya sama dengan 0. 0 sama dengan min 15 ditambah 0,25 YD. Berarti 0,25 YD bisa kita tuliskan sama dengan 15. Berarti YD-nya adalah 15 dibagi 0,25. Berarti 0,25-nya ini kita kali 4. 1 atasnya juga kita kali 4 itu 60. Maka YD-nya besarnya adalah 60, sama aja. Ya, jadi mau menggunakan YD sama dengan C boleh, mau menggunakan S sama dengan 0 juga boleh. Sekarang kalau sudah kita gambarkan fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya yang C. Untuk menggambarkan berarti kita gambar dulu ya grafiknya ya. Ini sudah saya gambar. Untuk sumbu mendatarnya adalah sumbu Y. Y ini di sini maksudnya berbeda dengan sumbu XY ketika kita menggambar matematik ya. Kalau Y di sini itu mendatarnya ini maksudnya menunjukkan ini adalah sumbu untuk menunjukkan pendapatan. Kalau yang vertikal itu untuk menunjukkan konsumsi atau tabungan. Kemudian yang harus kita gambarkan ada 3 grafik ya. Yang pertama itu grafik Y sama dengan C, kemudian grafik yang kedua adalah grafik konsumsi, dan grafik yang ketiga itu adalah grafik tabungan. Kita langsung gambar aja, kita lihat dulu. Yang pertama aja dulu ya, Y sama dengan C. Kalau Y sama dengan C, misalnya pakai garis merah aja. Kalau untuk menggambarkan garis Y sama dengan C, di sini itu adalah yang harus Anda perhatikan, sudutnya di sini 45 derajat ya. Kemudian setelah menggambarkan grafik Y sama dengan C, kita gambar grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi dulu, itu tadi kan besarnya 15 ditambah 0,75 YD. Nah, kita misalkan gambar pakai huruf birunya ini aja. Nah, ini kan ya yang mau kita gambar. Kemudian pertama berarti kan di sini konstantanya 15. Anda langsung aja di sini kita cari 15. Misalkan aja di sini ya. Di sini 15. Kemudian ditambah 0,75. Tulis di sini aja biar nggak lupa. C sama dengan 15 ditambah 0,25 apa ya? 0,75 UD. Nah,
sekarang kalau sudah kita tuliskan begini, sekarang titik yang pertama itu kan titik ini. Ketika pendapatannya 0 itu kan besarnya konsumsi 15, maka di sini Y-nya 0, C-nya 15. Itu kan berarti di sini 0,15. Kemudian yang kedua, tadi kan kita sudah hitung bahwa keseimbangannya itu adalah pada ketika pendapatannya 60 miliar. Maka di sini kita tulis aja YD-nya besarnya 60, maka C-nya nanti berapa gitu. Berarti C kan sama dengan 15 ditambah 0,75, YD-nya 60 miliar. Berarti C sama dengan 15 ditambah, di sini 7,5 kalikan 6 ya. Berarti kan 45. Berarti C-nya 60. Nah, berarti ketika C-nya 60, ketika YD-nya 60, C-nya 60. Berarti ya kita ambil aja misalkan di sini 60. Kita tarik garis. Agak-agak ini dikit ya. Nggak apa-apa lah, anggap aja lurus deh. Kemudian ditarik ke bawah juga sebesar 60. Ini harusnya bawahnya dulu ya. Dicari 60 karena agak susah gambar di sini. Nah, ini 60. Ini 60,60 ini adalah equilibrium atau BIP-nya. BIP ya, BE maksudnya break even-nya, keseimbangannya. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa menentukan ini, sebetulnya gambarnya itu bukan titik equilibriumnya dulu, tapi gambarnya adalah C sama dengan 15 ditambah 0,75. Nah, maka ini sekarang kita gambarkan dulu. Kita pakai line aja biar agak lurus. Nah, ini ya. Ini adalah grafik untuk C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD. Sekarang satu lagi adalah grafik untuk tabungan atau savingnya. Untuk tabungannya sebesar S-nya itu min 15 ditambah 0,25 YD. Berarti sekarang kita cari min 15, misalnya di sini kita pakai hijau biar beda. Ini min 15 berarti di bawah. Kemudian ketika YD-nya sama dengan 0 itu kan S-nya min 15. Kemudian ketika YD-nya sama dengan 60 maka S-nya itu 0. Kan tadi sudah kita hitung. Saving itu tabungannya 0 ketika YD-nya sebesar 60. Berarti di sini. Sekarang berarti kita tarik garis dari 0,-15 ke 60,0. Nah, ini adalah grafik S sama dengan min 15 ditambah 0,25 YD. Nah, seperti ini ya. Oke, cukup jelas ya saya rasa untuk grafik fungsi tabungan dan grafik fungsi konsumsi.